Selamat datang di program Sejarah Peta Nasional edisi ini. Di sini kita berdialog dengan masa depan. Acara ini dibuat oleh pemerintah Tiongkok secara resmi, sebuah program budaya fenomenal hari ini. Kami juga mengundang 4 tamu spesial. Hadir langsung di lokasi. Chen Jian Beijing itu. Acara ini dari proposal konsep, penulisan, hingga kerangka keseluruhan. Semua aku yang urus sendiri. Sekarang stasiun bilang ganti orang, ya ganti. Ini keputusan kolektif stasiun. Chen Jian, pengalamanmu masih kurang. Semua orang setuju dengan pengalamanmu saat ini. Kau belum mampu menangani proyek selevel ini. Siapkan serah terima. Tugas pembawa acara ini lebih baik diserahkan pada Chen Yu. Chen Jian, acara ini prioritas stasiun. Akan ditayangkan nasional di jam tayang utama. Sangat berbeda dengan acara lokalmu sebelumnya. Tanggung jawab besar. Han Yu, ini lagi keluarga pejabat siapa? Chen Jian, Director Liu. Apa latar belakang Han Yu? Harus kusebutkan di depan umum. Anak nakal. Dia pikir aku ini apa? Director Liu. Sebenarnya biarkan dia bawakan episode pertama juga tidak apa. Lagi pula dia kurang pengalaman di acara besar. Kalau siaran langsung benar-benar kacau, tidak bisa menguasai panggung. Kita ganti saja nanti, itu lebih masuk akal. Ya, pada akhirnya, dasar acara ini tetap dia yang bangun. Kalau dipaksa ganti sekarang, daya approach kiatasan. Wajah stasiun juga tidak enak. Paman Liu, aduh. Han Kesil, jangan khawatir. Ada Paman Liu di sini. Posisi pembawa acara ini pasti milikmu. Tenang. Di stasiun ini, selain Han Kesil kita, siapa lagi yang layak ambil tanggung jawab ini? Pantau data real time. Set up anomaly rating. Episode berikutnya langsung suruh dia pergi. Sekarang izinkan saya perkenalkan dengan resmi. Buatan dalam negeri kita. Perangkat imersif panorama generasi terbaru. Sistem mulai maju. Memuat skenario. Melalui kacamata ini, kami akan membawa Anda melewati batas waktu, mengalami perjalanan yang menghubungkan masa lalu, dan berdialog dengan masa depan. Kenapa gambar ini begitu nyata? Teknologi virtual negara kita sudah berkembang sampai tahap ini? Ini efek real time? Mustahil. Chen Jian, dari mana dia dapat tim efek? Berapa anggaran yang dihabiskan untuk rendering selevel ini? Director, katanya ini investasi dan tim yang didapat Chen Jian sendiri, tidak lewat anggaran stasiun. Apa? Dia yang buat sendiri? Hari ini, mari kita buka pintu istana sejarah yang berat. Masuki masa yang penuh gejolak. Orang pertama yang akan kita ajak bicara. Dia di usia 17 tahun menerima mandat dalam krisis. Membasmi faksi Kasim, berusaha memulihkan kejayaan. Seumur hidup rajin dan hemat. Tak kenal lelah siang malam. Sejarah menulis dia bangun saat ayam berkokok. Tidak tidur hingga larut malam. Kenapa deskripsi ini begitu familiar? Mungkinkah? Apa mungkin dia? Pembuka pertama. Tokoh sejarah yang begitu kontroversial. Seorang penguasa yang bukan bodoh, namun jadi raja yang kehilangan negara. Ketekunan yang hampir tragis. Akhirnya berujung di pohon tua di Gunung Jing. Ucapan aku mati tak punya muka lihat leluhur. Yang dikenang sepanjang masa. Bunuh, serbu istana. Gerbang kota hampir tak bisa dipertahankan. Tahan, harus tahan. Di mana bala bantuan kita? Ya. Hari ini adalah akhir dinasti Ming. Kekaisaran kita bangkit sesuai langit. Hidup untuk rakyat, hancurkan kota. Gambar ini terlalu nyata.
Seperti benar-benar berdiri di sana. Benar. Kaisar terakhir dinasti Ming. Zhu Yujian ternyata Kaisar Chongzhen. Kenapa dia? Seorang raja yang kehilangan negara. Apa yang patut dikagumi? Apa yang bisa didialogkan? Bahkan ibu kota tak bisa dipertahankan. Istri dan anak tak bisa dilindungi. Apalagi yang bisa dibicarakan? Yang paling kejam adalah keluarga kerajaan. Apa yang dilakukan Chen Jian ini? Kenapa pembukaan pertama perkenalkan raja yang kalah? Reputasi dan kemampuan Su Yujian sudah sangat buruk. Sebagai acara utama di jam tayang utama, orang yang diajak bicara setidaknya harus seperti Kaisar Tang Song atau Kongzi. Han Jun, kau sudah sampai di luar gerbang Feng Tian? Berani sekali pemberontak. Berani masuk istana sendirian. Sistem ini benar-benar kota terlarang saat itu? Ini proyeksi ruang waktu. Tuan rumah kini berdiri 37 tahun lalu. Di kota terlarang, 19 Maret tahun ke-17 Chongzhen. Jadi ini raja terakhir dinasti Ming. Hari ini kau akan bertemu orang dari masa depan. Aku melintasi 300 tahun sungai waktu. Di sini bersujud pada Kaisar Chongzhen dinasti Ming. Baginda, apa kamu? Dari mana kau berasal? Dulu Han Gaozu potong ular putih bangkit. Mengatakan takdir di pihakku. Tanda naga kuning terperangkap di Kiao, baru berani bertempur. Kaisar Taizong Tang lahir. Ada tanda dua naga mati di luar pintu. Pangeran Song lahir, ruangan penuh cahaya merah. Aroma harum mengelilingi 3 hari. Semua adalah takdir langit. Sekarang pemberontak belum masuk kota terlarang. Sudah buru-buru kirim orang masa depan sepertimu. Untuk jadi anaknya. Apa itu bukan takdir langit? Li Zicheng, titik waktu dialog ini. Ternyata hari jatuhnya ibu kota tahun Jiashan. Pembukaan langsung bawa penonton ke puncak. Saat terakhir keruntuhan dinasti. Chen Jian ini terlalu berisiko. Berdialog dengannya di titik waktu seperti ini. Apa yang ingin disampaikan? Apalagi yang diharapkan dari penonton? Bukan sekadar petualangan, benar-benar mendebarkan. Kaisar Chongzhen, raja yang kehilangan negaranya saat kota runtuh. Apakah Chen Jian benar-benar tidak mengerti atau sengaja mau mengusik sarang lebah ini? Direktur siaran langsung ini. Keadilan mungkin tidak bisa diredam. Tahun ke-7 Tianqi, Kaisar Saizong sakit parah. Negara kehilangan fondasi. Sebelum kehancuran, Saizong memanggil satu-satunya kaisar dewasa saat itu dan memegang tangannya, berpesan, jadilah seperti Yao dan Shun. Kaisar Chongzhen. Aku datang dari 300 tahun kemudian, menyusuri sungai waktu, hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Gedung kekaisaran yang berlangsung 276 tahun ini, tuan terakhirnya. Teknologi pencitraan virtual sudah sampai tahap ini. Ekspresi gerak-gerik dan aura tokoh benar-benar tak berbeda dari manusia asli. Sama sekali tak terlihat model digital atau efek sintesis. Jika tidak duduk di studio, aku benar-benar akan mengira saat ini. Kami berdiri di aula istana terlarang tahun ke-17 Chongzhen. Kau benar-benar datang dari 300 tahun kemudian. Sejak dulu, hanya raja pendiri yang mendapat mandat, yang mendapat pertanda baik dari langit. Tak kusangka aku, raja yang kehilangan negara, juga mendapat kehormatan ini. Baginda, gerbang kota masih berdiri, prajurit belum menyerah, dinasti Ming masih ada. Bagaimana Baginda bisa disebut raja yang kehilangan negara? Hamba mohon izin untuk memenggal penghasut ini. Musnahkan keluarganya untuk menegakkan kebenaran. Anak muda, kau yang datang dari masa depan. Tahukah kau hari ini hari apa? Hari ini Li Zicheng merebut istana terlarang dan masuk ke ibu kota. Juga hari berakhirnya dinasti Ming. Kurang ajar. 276 tahun akhirnya berakhir di tanganku. Anak muda, katakan padaku. Setelah ini, dunia akan berganti nama menjadi Dasun. Negara akan runtuh, kuil leluhur akan menjadi abu. Baginda, mengapa tampak seperti terbebas? Terbebas. Beban negara, harapan rakyat. Amanat leluhur. Sudah terlalu lama kupikul. Ini bukan pertunjukan. Ini benar-benar rekonstruksi sejarah. Ketenangan Chongzhen saat ini lebih memilukan daripada teriakan amarah apapun.
Negara hancur, keluarga binasa. Siapa yang benar-benar bisa melepaskan? Dulu kakakku menyerahkan negara yang sudah porak-poranda ini ke tanganku. Hanya meninggalkan satu pesan, bangkitkan kembali Ming. 17 tahun, tak sehari pun aku berani lengah. Setiap malam bertanya pada hati, di mana kekuranganku? Mengapa dinasti Ming ini tetap di tanganku? Sampai pada titik yang goyah ini. Baginda, naik turunnya dinasti adalah arus sejarah. Tak bisa dibalik oleh satu orang. Kehancuran Ming bukan semata kesalahan Baginda. Anak muda, kau belum menjawabku. Setelah ini apakah dunia menjadi Dasun? Setelah Ming bukan dinasti Dasun. Bukan Dasun Li. Setelah Li Zicheng masuk ke istana terlarang, memang pernah memerintahkan. Siapa yang berani melukai orang atau merampas harta dan wanita, hukuman mati tanpa ampun, untuk menenangkan hati rakyat. Namun gaya pemerintahannya lambat. Prajurit sombong Jenderal Kiras, disiplin militer tak pernah longgar. Namun hanya beberapa hari, pasukannya menjadi kacau. Merampok rakyat, menyiksa pejabat. Ibu kota penuh teriakan, asap terputus. Hati rakyat benar-benar hilang. Bagaimana bisa begini? Dan Li Zicheng setelah masuk istana, tenggelam dalam kesenangan, mengabaikan kekuatan. Seharian bermabuk dan bersenang-senang. Tak lagi seperti semangat Raja Chuang dulu. Bawahannya, 8 dari 10 hanya mengandalkan kekuatan. Disiplin militer lenyap. Menurut catatan sejarah, tak lama setelah Raja Chuang masuk ibu kota, dia kalah telak di Shanhaiguan. Hanya bertahan puluhan hari lalu mundur. Haha. Baik, orang fisik dan berpandangan pendek seperti ini. Apa haknya duduk di singgasana naga? Memerintah dunia? Baginda, anak. Kau bilang Li Zicheng mundur karena kalah di Shanhaiguan. Shanhaiguan adalah benteng kuat Ming. Musuh macam apa yang bisa membuatnya kalah dan lari di sana? Karena orang Tartar masuk ke dalam. Orang Tartar dari luar. Orang Tartar. Bagaimana mungkin orang barbar di luar bisa menembus Shanhaiguan? Baginda, Li Zicheng kalah di Shanhaiguan. Bukan kalah dari pasukan Ming, melainkan kalah dari orang Tartar Manchu, pasukan Dorgon dan Wusangwi. Sejak itu negeri ini berganti tuan. Nama negara berubah setelah Ming. Li Zicheng benar-benar keledai bodoh. Kesempatan emas untuk merebut negeri, namun dalam waktu puluhan hari, dia menghancurkan kartu bagusnya, memegang naskah takdir. Jika dia bertahap dan mantap, mendapatkan hati rakyat, mungkin bisa menjadi raja pendiri dinasti baru. Siapa yang bisa menyangka? Akhirnya kuku besi Manchu menerobos Shanhaiguan, merebut negeri ini. Manchu masuk ke dalam. Ini bukan hanya akhir dinasti Ming, tapi juga bencana bagi peradaban Tiongkok. Anak muda dari masa depan, kau bercanda. Pasukan pemberontak, kalah di Shanhaiguan oleh orang Tartar Manchu. Mustahil, orang barbar di luar. Dari mana mereka punya kekuatan militer sebesar itu? Fitnah yang merusak hati rakyat. Baginda, tampaknya Baginda belum tahu sekarang. Manchu saat ini sudah bukan ancaman perbatasan yang Baginda kenal dulu. Pada masa Tian Qi dan Chongzhen, mereka memanfaatkan kekosongan pertahanan perbatasan dan kekacauan Liaodong, sudah mempersiapkan diri. Akhir Ming, 8 Panji Manchu sudah punya hampir 60.000 prajurit elit. Pasukan kuda besi yang terlatih dalam pertempuran. Setelah itu, mereka menaklukkan Mongolia dan Chahar, membentuk 8 Panji Mongolia. 8 Panji Chahar juga mengawasi wilayah luar. Semua sudah siap, kekuatan mereka jauh melampaui Jurchen Jianzhou dulu. Shanhaiguan di bawah tekanan Manchu. Jangan biarkan tanah ini jatuh, Baginda. Saat Baginda masih berusaha menambal, kapal kekaisaran yang bocor ini, di luar tembok sudah terasa. Pasukan serigala yang bisa menjatuhkan dinasti Ming. Di luar tembok itu dingin dan tandus. Bagaimana bisa membiayai 100.000 tentara? Omong kosong, aku tak percaya. Percaya atau tidak, Baginda? Di Shanhaiguan yang dulu Baginda kunjungi, Manchu sudah lama bersiap. Tinggal menunggu waktu untuk menerobos masuk dan menguasai Tiongkok. Mustahil. Kenapa aku tak pernah menerima laporan darurat? Laporan perbatasan dan dokumen militer. Apa semuanya hanya kertas sampah untuk menipuku? Mereka semua menipuku. Semua pejabat dan jenderal perbatasan menipuku.
Sebagai raja negeri ini, aku tak sadar akan perubahan besar di depan mata. Manchu sudah mengasah pedang di perbatasan, tapi dia masih tertipu oleh laporan palsu. Menyedihkan dan memalukan. Benar-benar sekali. Sistem kekuasaan Ming sudah busuk dari akar. Bawahan menipu atasan. Atasan menipu pusat. Satu lapis menipu lapis lainnya. Sampai ke mata kaisar. Hanya tinggal kertas yang menutupi kedamaian palsu. Jadi memelihara musuh demi kekuasaan bukanlah omong kosong. Begitu istana kehilangan kendali atas perbatasan, mereka yang punya tentara punya modal untuk membesar. Akhirnya menjadi bencana besar. Busangi benar-benar bodoh. Dia akan membiarkan tentara King masuk. Memasukkan tentara King. Istana menangkap ayahnya dan merebut selirnya. Bahkan gaji pun tak bisa dibayar. Li Zicheng dan Chong Xian dulu tak punya hati nurani. Kalau aku yang jadi dia. Bukan cuma membiarkan King masuk. Bahkan membunuh kaisar anjing itu sendiri. Aku juga sanggup melakukannya. Apa kau tak punya semangat sama sekali? Menyerah pada bangsa asing bukanlah perbuatan pria. Hah? Semangat butuh logistik, tentara, dan hati rakyat. Apa yang tersisa dari Ming sekarang? Bisa darah panas menghentikan pasukan 8 Panji. Baginda, keadaan negara sampai begini. Bukan salah Baginda. Itu semua karena pejabat bodoh itu. Dan jenderal sombong di perbatasan. Jika bukan karena mereka menutupi lapis demi lapis dan melaporkan palsu, negeri Ming kita tak akan hancur seperti ini. Kalau begitu, yang menggantikan Ming bukanlah pemberontak Chuang, melainkan Manchu yang menerobos masuk dari selatan. 276 tahun. Hanya 276 tahun. Dulu rasa sakit saat kuku besi Mongol menginjak Tiongkok. Tinta sejarah belum kering. Ini harus terulang di generasi kita. Membiarkan bangsa asing menginjak Tiongkok. Memutus tradisi Tiongkok. Li Zicheng benar-benar pengkhianat sepanjang masa. Omong kosong, pengkhianat sepanjang masa. Menurutku, topi itu harus dipasang ke Chong Xian. Jika bukan karena matamu buta dan keras kepala, Ming tak akan sampai begini. Masalah Ming sudah menumpuk ratusan tahun. Apa semua akarnya harus dibagi? Kau pikir ini perusahaan modern? Ganti tim saja bisa jadi juara. Lupakan dulu yang lain. Chong Xian menyebut Li Zicheng pengkhianat sepanjang masa. Kata itu tidak salah sama sekali. Profesor Xiao, ungkapanmu terlalu sempit. Dunia ini milik yang mampu. Ming tak mampu, Chong Xian tak mampu. Li Zicheng juga tak mampu. Maka ganti dengan orang lain. Pergantian dinasti selalu begitu. Omong kosong apa itu? Ganti orang dengan siapa? Itu bukan bangsa kita. Apa bisa disamakan? Profesor Xiao, jangan terburu-buru. Sebenarnya tak harus orang Han yang memerintah. Dulu Mongol menguasai Tiongkok hampir 100 tahun. Apa yang kalian tahu? Li Zicheng memang bersalah. Dulu Mongol menguasai Tiongkok hampir 100 tahun. Apa yang kalian tahu? Zicheng benar-benar pengkhianat sepanjang masa. Melihat sejarah yang bangkit dari rakyat jelata dan dapatkan dunia, bukankah mereka semua ditakdirkan dan jenius? Kaisar Han mengangkat pedang dan buka 400 tahun. Kaisar Tang dengan prestasi militer ciptakan era Zhengguan. Kaisar Song akhiri kekacauan 5 dinasti. Pembuka pemerintahan sipil semua raja besar. Apalagi Kaisar Hongwu Ming dulu usir bangsa asing. Pulihkan Tiongkok. Dirikan negara dengan semangat yang luar biasa. Aku malu pada leluhur. Hanya Dasun ini. Masuk ke kota terlarang. Rebut takhta yang sah. Tapi tak tahu apa itu. Ini lebih dibenci ribuan kali dari Qin Hui. Beginilah rupanya, mana ada tanda takdir Dasun. Hanya sarang bandit berjubah naga. Ini aku tak setuju. Li Zicheng bangkit memberontak, karena Ming sudah busuk. Dia pada dasarnya seorang pemberontak. Kenapa harus memikul tanggung jawab memperbaiki dunia? Punya kemampuan tapi tak bertindak. Itu pengkhianatan terhadap zaman. Bahkan pahlawan rakyat jelata dalam sejarah, yang punya sedikit wawasan jauh lebih baik darinya. Jika Li Zicheng setelah masuk Beijing, bisa meniru Kaisar Han,
membersihkan pemerintahan. Mapan dulu baru bangun kembali negeri. Warisan Tiongkok kita tak akan jatuh ke tangan kavaleri luar. Profesor Zhao, pikiranmu masih terjebak dalam perbedaan suku. Apa ganti Kaiser Han saya? Pasti akan membuat dunia lebih baik. Pelajaran hampir 300 tahun Ming belum cukup. Itu tetap lebih baik dari diinjak bangsa asing. Kau tahu setelah Manchu masuk, berapa banyak bencana yang dialami Tiongkok? Cukur rambut, ganti pakaian, sastra, dan kemunduran. Apa itu bisa disebut kemajuan? Tak bisa dibahas, benar-benar tak bisa. Anak muda, boleh aku tanya satu hal terakhir? Silakan, Baginda. Apa Ming masih bisa diselamatkan? Sampai titik ini, Kaisar ini masih tanya apa Ming bisa diselamatkan. Meski tahu ini hanya drama, hatiku terasa berat seperti tertimpa batu. Hal paling putus asa adalah menyaksikan semuanya runtuh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Kematian perlahan seperti ini, lebih menyiksa daripada tebasan satu kali. Dinasti Ming, Anak muda, kau datang dari masa depan. Pasti punya kemampuan luar biasa. Kumohon selamatkan dinasti Ming. Selamatkan negeri yang sekarat ini. Kakanda, jangan cepat bangun. Baginda adalah yang termulia. Tak bisa bersujud padamu. Hamba tua bersujud mewakili Baginda. Selamatkan dinasti Ming. Apa kau masih belum paham? Dinasti Ming sudah tak tertolong lagi. Ini di dalam dinasti Ming ada bangsawan saling intrik. Di luar ada musuh kuat menekan perbatasan. Bencana alam bertahun-tahun, hati rakyat buyar. Sudah kehilangan nyawa untuk bertahan. Aku hormati Baginda sebagai raja yang adil, rajin seumur hidup. Tapi dinasti Ming kini sudah sakit parah, tak ada obatnya. Baginda dengar teriakan perang di luar pintu. Saat ini juga. Tentara kalah, kota runtuh. Anak muda, kau datang dari 300 tahun. Antarkan aku di langkah terakhir, Baginda. Yang terakhir. Apa maksudnya perkataannya itu? Karakter virtual Kaiser Chongzhen ini sungguh terasa nyata. Meski tahu itu hanya pertunjukan, keputusasaan yang menembus layar, tetap menekan hingga sesak napas. Menurut penelitian terkini, Kaisar terakhir dinasti Ming, demi hindari aib, gantung diri di pohon tua di Gunung Mai. Dan tinggalkan wasiat berdarah, raja terakhir yang jujur dari bangsa Han. Akhirnya sampai di titik ini. Raja terakhir yang jujur dari bangsa Han. Akhirnya sampai di titik ini. Dinasti Ming akhirnya runtuh juga. Kakak, aku mengecewakanmu. Tak hanya gagal setia pada dinasti Ming, malah mengakhiri sendiri kerajaan dua pasut jubilir 6 tahun ini. Anak muda, tadi aku ingin bertanya, tapi tak berani. Mereka yang merebut negeri, apa pernah memperlakukan rakyat dinasti Ming dengan baik? Baginda ingin tanya, apakah rakyat Han kembali seperti zaman Mongol, menjadi budak yang tak bisa angkat kepala? Aku tak layak pada rakyat ini. Tak layak pada amat kakak. Sepanjang hidupku, sikap terhadap dinasti Han. Meski sudah tahu jawabannya, aku tetap ingin dengar dari mulutmu. Apakah rakyat dinasti Ming bisa hidup tenang setelah raja pergi? Tenang, Baginda. Setelah dinasti Ming, Manchu masuk ke Tiongkok. Tiongkok sudah mati. Mati? Apa maksudmu, anak muda? Dinasti Ming hanya berkuasa 26 tahun. Bahkan saat Mongol dulu berkuasa, tak ada yang berani bilang Tiongkok sudah mati. Setelah Manchu masuk dan kuasai Tiongkok, perintah pertama adalah cukur rambut dan ganti pakaian. Paksa rakyat dinasti Ming tinggalkan pakaian yang diganti. Adat Manchu, kepala tanpa rambut. Rambut tanpa kepala. Hancurkan pakaian untuk patahkan semangat. Ubah adat untuk taklukkan hati. Penghinaan budaya sebenarnya nafsu kekuasaan. Yang tak patuh dibunuh. Rakyat dinasti Ming mana rela terima hinaan ini? Tentu saja rakyat dinasti Ming tak rela. Makanya terjadi pembantaian setelahnya. Aku tak bodoh. Aku tak bodoh. Tahun ke-11 Chongzhen. Tentara Qing masuk perbatasan. Tahun berikutnya hancurkan Yangzhou, bakar kota. Rampas dan bakar. 10 hari tak henti. Sejarah sebut pembantaian 10 hari Yangzhou. Korban sekitar 800.000. Tahun yang sama, rakyat Jiading karena menolak cukur. Dibantai 3 kali oleh tentara Qing. Korban lebih dari 200.000 orang.
Tahun yang sama, tentara Qing kepung Jiangyin. Setelah kota runtuh, tawan seluruh kota. Korban sekitar 150.000. Sin situ 45 Jackson korban 500.000. Kunshan saat kota runtuh 40.000. Sin Nefumanachak, pembantaian besar di Sichuan, korban tak terhitung. Jutaan jiwa darah mewarnai gunung. Sin Numat Masuma, datang hanya tersisa 2 orang. Nanchang, lebih dari 200.000 jiwa binasa. Fenshou, catatan mengatakan sumur dipenuhi mayat. 1650, pembantaian besar di Guangzhou, ratusan ribu tewas. Shiksen Tevizitri, Kaozhou, 100.000 jiwa jadi debu. Sayangtan Nangshang, Jingxian Zaoshan Jinhua. Ganshao, Hongan, Changshu, Haizhou, Nangxia mayat berserakan. Asap API padam dari utara ke selatan, dari dalam keluar perbatasan. Rakyat dinasti Ming, lebih dari setengah tewas di bawah pedang Manchu. Berani mereka. Bagaimana bisa mereka? Berani sekali mereka. Berani sekali. Ya benar, bagaimana bisa? Bantai yang show 10 hari, jading 3 kali. Orang ini masih banyak lagi. Kenapa kita tak pernah tahu? Kenapa buku sejarah tak sebut pembantaian Jiangbei, pembantaian Nangxiong, pembantaian Jingxian? Nama-nama ini aku belum pernah dengar. Berapa banyak yang dibunuh saat Manchu masuk? Data ini bikin merinding. Jika ini benar, itu bukan sekadar ganti dinasti, tapi pembersihan yang ditargetkan. Catatan pembantaian ini tak terlihat di buku sejarah utama. Chen Jian ini dari mana dapatnya? Jangan-jangan dia buat sendiri demi efek acara. Profesor Shao, Anda pernah dengar peristiwa ini? Apa yang dikatakan Chen Jian itu benar? Tak kusangka Chen Jian ini, penggalian sejarah akhir mengawal Qing, sampai sedalam ini. Apa yang dia sebut tadi semuanya benar. Meski detail mungkin ada perbedaan, tapi peristiwa ini di catatan lokal dan catatan pribadi, serta arsip Istana Qing yang mulai dibuka. Ada bukti jelas. Serta arsip Istana Qing yang mulai dibuka. Ada bukti jelas. Manchu Beijing. Pantas dibunuh, pantas dibunuh. Yang menerima mandat surga harus peduli pada rakyat. Membantai rakyat dinasti Ming seperti ini, bagaimana nanti bisa duduki negeri dengan tenang. Tenangkan dunia. Dalam arti tertentu, mereka benar-benar berhasil. Manchu membuka jalan dengan pedang, cepat mengambil alih wilayah kekaisaran Anda. Tanahan ini telah menjadi milik klan Aisin Jioro. Baginda, apakah Anda melihat ke sana? Itu adalah istanaku. Bukan, itu bukan kota terlarang. Itu adalah peradaban Tiongkok kita. Manchu masuk ke Shanghai Guan, bukan sekadar pergantian dinasti biasa. Pergantian kekuasaan, ini adalah peradaban Tiongkok kita. Dunia Han. Terputus selama 300 tahun sejak saat itu. Terus setahun. Baginda, hari ini yang binasa bukan hanya Ming, tapi orang Han yang binasa. Aku malu pada leluhurku. Malu pada para pejabat sipil dan militer. Malu pada rakyat di seluruh dunia. Baginda, 17 tahun. Aku naik tahta 17 tahun. Bangun pagi, tidur larut. Tak pernah sehari pun melupakan negara. Aku kurang berbudi, aku tak mampu. Mengapa langit harus menghancurkan Mingku? Langit ingin Hanker, 300 tahun peradaban Tiongkok, hanya 300 tahun. Sejujurnya, Kaisar Ming Chongzhen bukan penguasa bodoh. Ia rajin dan disiplin, memerintah 17 tahun. Ia punya kesalahan juga jerih payah. Mungkin memang takdir seperti ini. Baginda, tahukah Anda seperti apa Ming sekarang? Pada masa itu, Ming dilanda masalah dalam dan luar, seperti jerat yang mengencang lapis demi lapis, tak memberi Ming kesempatan bernapas. Selain Li Zisheng, apakah Ming saat itu punya ancaman lain? Pada akhir Ming, gelombang dingin zaman es Kessel Global melanda tanah Tiongkok kita. Suhu di seluruh negeri turun drastis, terutama di Hubei dan Jianghuai. Bulan musim dingin sangat dingin menusuk tulang. Di musim panas pun mengukul salju. Musim tanam sangat memendek. Hasil panen menurun drastis hingga gagal panen. Sementara Hubei dan barat laut tandus ribuan li. Kekeringan bertahun-tahun membuat tanah retak. Mayat bergelimpangan di jalan. 4 penjuru tak cukup gambarkan bencana di desa terpencil. Bencana kekeringan melanda. Badai pasir menutupi langit menyapu. Dimanapun lewat tumbuhan habis.
Setelah bencana besar pasti ada wabah. Kelaparan menyebar. Mayat berserakan di mana-mana. Wabah pes dan kolera pun mengamuk. Desa di utara seringkali 9 dari 10 rumah kosong, hingga tatanan sosial runtuh total. Kehidupan rakyat hancur. Ini tak bisa digambarkan hanya dengan kata tragis. Akhir Ming begitu mengerikan sampai tingkat ini. Seolah langit sedang bercanda kejam. Dengan peradaban Tiongkok kita, seperti langit sendiri turun tangan. Untuk membunuh kemakmuran yang berlangsung 200 tahun lebih dalam bencana. 9 dari 10 rumah kosong. Tak kusangka Mingku sudah begitu merosot. Aku kira selama aku jujur dan tak lelah, bekerja siang malam bisa membalikan keadaan. Di saat hampir runtuh, ternyata semua sia-sia. Semua sia-sia, Baginda. Meng, oh Meng. Ini adalah Tian Yawang. Meng, oh Meng. Akhirnya hanya milik masa lalu, melihat kembali sejarah ini. Yang tersisa hanyalah desahan demi desahan. Hanya bisa dikatakan, nasib Ming memang sudah habis. Hampir saja. Andai saja diberi sedikit waktu lagi, mungkin Ming bisa bernapas lega. Sayang, langit tak memberi waktu. Orang tua emosi mudah terbawa. Teknologi VAR mereka semakin hebat. Meski tahu ini adegan virtual, tetap tak bisa menahan diri untuk tenggelam. Andai Ming bisa berlanjut hingga kini, mungkin banyak hal tak akan terjadi. Aku tak setuju. Naik turun dinasti punya hukum sendiri. Banyak hal sulit dihindari. Menurutku, bahaya Latin Ming sudah tertanam sejak Shang Yusheng menerapkan standar perak. Pak Li juga paham tentang standar perak era Shang Yusheng. Pernah menyentuh topik terkait. Pernah melakukan riset. Profesor Zhao, apa maksud standar perak? Yang disebut standar perak adalah selama reformasi baru yang dipimpin Shang Yusheng, sistem moneter yang ditetapkan. Ia menerapkan metode satu cambuk, mengubah pajak dan kerja paksa menjadi perak, menjadikan perak sebagai mata uang utama ekonomi negara, membentuk sistem perak utama, tembaga pendukung. Wang Curtis mengawal dan Meng Baochao. Kredibilitasnya runtuh karena penerbitan berlebihan. Sementara koin tembaga nilainya rendah, sulit mendukung perdagangan besar. Sendiri sudah beralih ke perak. Shang Yusheng menerapkan metode satu cambuk, secara resmi menggabungkan berbagai pajak seperti tanah dan kerja paksa, diseragamkan menjadi perak. Ini dalam bentuk dekret negara. Secara resmi menetapkan perak, posisi inti dalam sistem ekonomi, yang kemudian disebut standar perak. Tapi tadi Pak Li bilang, kemunduran Ming dimulai dari standar perak. Apa sistem ini sendiri bermasalah? Tapi tadi Pak Li bilang, kemunduran Ming dimulai dari standar perak. Apa sistem ini sendiri bermasalah dalam kondisi saat itu? Standar perak tidak hanya berguna, bahkan bisa dibilang pilihan paling tepat. Ia menyederhanakan sistem pajak, meningkatkan transparansi fiskal dan kendali pusat. Dalam jangka pendek mendorong ekonomi, menjadikan Ming sebagai pusat akumulasi perak dunia, menghubungkan jaringan perdagangan global, kerajinan tangan dan perdagangan luar negeri Jiangnan pun makmur. Kedengarannya ini hal baik. Baik, tapi ada bahaya laten. Saat keuangan Ming terlalu bergantung pada aliran perak masuk, masalah pun muncul. Begitu pasokan perak menurun drastis, dalam negeri langsung mengalami deflasi. Petani harus jual gabah untuk perak bayar pajak. Jika saat itu harga perak melonjak, harga gabah rendah, beban pajak nyata mereka berlipat ganda. Terutama di daerah tandus seperti barat laut, perak sudah langka. Perak mahal, gabah murah begini. Ini semakin memperparah keadaan. Ini juga merupakan akar ekonomi penting dari pemberontakan rakyat di akhir Ming. Saudaraku, kau datang hari ini. Apakah karena orang-orang di masa depan menganggap aku salah? Anak muda, kau datang hari ini. Apakah karena orang-orang di masa depan menganggap aku salah? Apakah mereka menyalahkanku? Menyalahkanku atas 17 tahun tanpa prestasi, seorang penguasa yang bodoh. Menyalahkanku karena kehilangan tanah air Han ini. Memutuskan obor peradaban Tiongkok selama 300 tahun. Kaisar Chongzhen tidak tahu mengapa. Hatinya terasa sesak dan sakit. Seperti ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya, sulit bernapas. Chongzhen bukanlah putra mahkota yang dibina secara bertahap. Dia didorong naik takhta secara tiba-tiba. Kapal raksasa yang penuh lubang ini bertahan di tangannya selama 17 tahun. Mungkin sudah batasnya bangunan besar akan runtuh. Tidak bisa dilihat dalam sekejap. Menyalahkan semuanya pada Chongzhen terlalu berat bagi kaisar kuno.
Ketakutan terbesar adalah reputasi buruk setelah mati. Bahkan penguasa hebat seperti Kaisar Taizong Tang atau Kaisar Cheng Zuming sulit menghindari kegelisahan tentang penilaian sejarah saat menjelang ajal. Kaisar Chongzhen, kaisar terakhir peradaban Tiongkok yang berteriak, "Pergantian dinasti adalah pilihan arus zaman. Tidak akan berbalik karena satu orang. Sekarang Ming sudah seperti lilin di angin. Bahkan jika bukan Baginda, pasti akan berakhir di tangan penguasa generasi berikutnya. Apalagi bagi generasi mendatang. Ming merebut kembali takhta suci bagi bangsa Han, mendorong Tiongkok ke puncak dunia. Apa hak kami untuk menyalahkan Baginda? Hari ini aku datang, bukan untuk menyalahkan Baginda karena kehilangan negeri. Juga bukan untuk menuduh Baginda sebagai penguasa bodoh tanpa prestasi. Aku datang untuk memberitahu Kaisar Chongzhen, peradaban Tiongkok telah kembali berdiri di puncak dunia, kembali ke pusat panggung dunia. Nenek moyang kalian dan kami telah mengusir Manchu sepenuhnya, memulihkan Tiongkok dan membangun kota baru, membangun kembali negeri. Ming pernah menyatukan dunia dan menguasai lautan. Semangat memerintah semua bangsa atas mandat surga tidak pernah dilupakan oleh generasi mendatang. Kami terus berjuang untuk membuat negara makmur dan kuat. Kaisar Gao Zuhan pernah terjebak oleh Xiongnu. Hingga masa Kaisar Wuhan, setelah 100 tahun berdiri tegak, akhirnya menemukan jalan awal. Kami yang memegang kendali Tiongkok juga berjalan di jalan yang sama. Hanya untuk mengembalikan negara ke puncak kejayaan, agar peradaban yang pernah memerintah semua bangsa kembali berdiri di dunia. Orang masa depan datang hari ini, bertemu Baginda pada hari kota Ming jatuh dan raja gugur. Hanya untuk memberitahu Baginda satu hal. Pergantian dinasti sulit melawan takdir. Tidak peduli bagaimana negeri berganti tuan, peradaban Tiongkok pasti akan abadi. Baginda tidak perlu khawatir tentang nama keluarga negeri berubah. Peradaban Tiongkok, meskipun punya tekad untuk runtuh, harus runtuh dengan gemilang. Martabat dan gemilang. Martabat apalagi yang tersisa? Pikirkan Tiongkok yang agung ini. Baginda pikir setelah Baginda. Apakah Ming benar-benar musnah? Bukankah begitu? Mereka yang setia pada Ming tidak pernah putus. Peradaban Tiongkok mana mau selamanya tunduk. Jika rakyat benar-benar tidak punya kasih lagi pada Ming, mengapa pembantaian itu terjadi? Baginda ingat Fen Jingwen, Menteri Kabinet Fen Jingwen. Bagaimana aku bisa lupa? Dulu menyuruhnya menyumbang uang dan pangan. Dialah pejabat tua yang paling banyak mengelak. Fen Jingren, lulusan tahun 41 Wanli. Mendorong jabatan di Kementerian Personalia dan Pengadilan Upacara. Tanggal 19 bulan 3 tahun ke-17 Longzhen, Li Zixing menerobos kota. Setelah kota jatuh, dia meninggalkan pesan sebagai pejabat besar, tidak bisa membasmi musuh dan membersihkan aib, mati dengan penyesalan. Lexis tahun Jingsun, berusia 58. Istri, selir, dan anak-anaknya banyak yang ikut mati. Keluarga yang setia dan gagah berani. Tak ada yang selamat. Baginda ingat Mi Yuanlu, Menteri Keuangan Mi Yuanlu. Mi Yuanlu, lulusan tahun ke-8 Wanli. Tanggal 19 bulan 3, ibu kota jatuh. Baginda gugur untuk negara. Setelah Li Yuanlu tahu, merapikan pakaian resmi, bersujud 3 kali ke arah istana, menulis sendiri, selatan masih bisa diandalkan. Mati tanpa sepi serpong. Jangan menyakiti rakyat. Hancurkan pasukanku untuk menyembuhkan tulang yang sakit. Kemudian gantung diri di rumah. Berusia 52, istri, selir, dan anak-anaknya semua ikut mati. Keluarga yang setia dan gagah berani, Baginda ingat Lin Yiku Wu Linseng, Zhao Fengxian, Mashiki Liu Wenbing, Gong Yonggu Zheng Qingzhen, Li Banghua Shi Bangya. Ingat bagaimana aku bisa lupa. Kepala Pengadilan Agung Lin Yiku, Kepala Pengadilan Upacara Wu Linseng, Pejabat Akademi Zhou Fengxiang Mashiki, Markis Single Li Wenbing, Pendamping Putri Gong Yonggu, Komandan Garda Istana Zheng Qingzhen, Kepala Penasihat Kiri Li Banghua, Wakil Penasihat Kanan Shi Bangyao. Kepala Pengadilan Agung Ling Yiku mendengar kematian Baginda, berpakaian rapi, gantung diri di kediaman. Kepala Pengadilan Upacara Wu Liansheng menjaga gerbang barat. Bertempur hingga napas terakhir. Setelah kota jatuh, gantung diri di desa pinggir jalan. Pejabat Akademi Zhou Fengxiang mendengar Baginda gugur. Menulis puisi kematian, gantung diri untuk setia. Pejabat Akademi Mashiki mendengar perubahan. Dengan tenang merapikan pakaian dan topi, bunuh diri di rumah. Markis Sin Liu Wenbi memimpin pelayan menyelamatkan Baginda, membakar kediaman untuk melawan. Seluruh keluarga bakar diri, pendamping Putri Gong Yonggu saat kota jatuh. Menempatkan anak-anak di samping peti mati putri, membakar. Komandan Garda Istana Zhang Qingzhen memimpin pelayan. Bertempur di gang hingga napas terakhir, mati kelelahan. Hahaha.
Juga Markis Xuancheng Wei Shichun menjaga gerbang kota, bertempur. Seluruh keluarga bakar diri. Wakil Menteri Keuangan Fang Yuegong ditangkap, ingin gantung diri. Menyatakan tekad, pejabat Kementerian Perang Jin Xuan tenggelam di sungai untuk setia pada ibu. Ibunya, Komandan Seribu Garda Istana Yutong Jiao. Berpakaian rapi, bakar diri di kediaman. Mingyang Agung, Mingyang Agung. Legenda. Ming telah musnah. Terlalu nyata, setiap detail terasa seperti nyata. Menarik kami kembali ke hari ketika ibu kota jatuh dulu. Semua pejabat, bangsawan, dan bangsawan mati bertempur. Pemandangan seperti itu, semangat seperti itu. Apakah dinasti Ming benar-benar layak disebut tegas dan berani? Ini berbeda dari sejarah yang kubaca. Pangeran dinasti Ming ternyata memiliki keberanian seperti ini, dari kaisar hingga bangsawan. Kebanyakan keluarga kerajaan dan pejabat mati demi negara. Mereka menggunakan nyawa untuk meninggalkan martabat terakhir bagi dinasti Ming. Adegan ini terlalu nyata. Nyata hingga membuat hati bergetar. Air mata tak bisa dihentikan. Dampak ini sulit diberikan bahkan oleh film. Pangeran Xuancheng Wei Shichun, 10 putra Fang Yugong, makanan utama, ikan Thousand Lake dengan lada hijau ala Kim Hyun. Nama-nama ini baru pertama kali kudengar hari ini. Dan para pangeran keluarga Zhu juga mati dengan tragis seperti ini. Hai, Direktur Chen Jian, pembukaan episode ini hampir sempurna. Rating real time sudah memecahkan rekor sejarah stasiun. Saat ini stabil di puncak prime time nasional. Dengan momentum ini, mungkin tidak mudah untuk menggantikannya lagi. Beijing ini. Sepertinya aku benar-benar kaisar yang tidak berguna. Ada begitu banyak pejabat yang rela mati untuk dinasti Ming. Tapi aku sering salah mengenali orang. Baginda, ini sama sekali bukan kesalahan Baginda. Kemunduran negara ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jika bukan karena Baginda berjuang keras, sudah runtuh sejak lama. Cheng En, tak perlu lagi kata-kata penghiburan ini. Anak muda, apa yang mereka katakan? Aku sudah mengerti sekitar 7 atau 80%. Tapi aku masih ingin mendengarnya langsung darimu, di masa depan, di matamu. Kaisar seperti apa aku sebenarnya? Penilaian generasi mendatang tentang Kaisar Chongzhen mungkin tidak terlalu bagus. Dalam catatan dinasti Ming yang disusun oleh Sang Tingyu dari dinasti Qing, tercatat bahwa selama 7 tahun pemerintahannya tidak mengejar kesenangan, khawatir dan waspada, memerintah dengan sepenuh hati. Hampir saat situasi runtuh, sulit diubah, sifatnya curiga dan teliti, suka keras kepala dan mudah marah. Teliti berarti kejam dan tidak berterima kasih. Mudah marah berarti tergesa-gesa dan salah langkah. Menempatkan Kasim di posisi penting. Kesalahan dalam penempatan menyebabkan kekacauan. Zhuangli bukan kaisar yang menyebabkan kehancuran, tapi berada di era kehancuran. Memperdaya dan menyerang pengikut pangeran lama. Hanya terlihat kerja kerasnya yang sia-sia, berusaha keras di atas. Memerintah 7 tahun namun membawa bencana. Tidak mendengar strategi jenderal hebat. Tidak memiliki jenderal sehebat Li dan Guo. Kebijaksanaan dan strategi runtuh. Hanya bertahan dengan warisan. Omong kosong, semi omong kosong. Generasi mendatang menilaimu dengan tepat. Mana ada omong kosong. Baginda pada akhir dinasti Ming. Bencana alam yang tak terduga. Ekonomi yang kekurangan perak. Penggabungan tanah yang tak henti. Pertempuran yang terjepit dari dalam dan luar. Sudah tidak bisa dibalikan. Siapapun yang berada dalam bahaya ini, meski memiliki bakat besar, sulit melepaskan diri dari jaring besar yang dibuat oleh keruntuhan zaman dan tatanan. Melawan keruntuhan seluruh sistem dengan kekuatan individu, dan menilai pahlawan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan. Ini tidak adil bagi Baginda. Baginda sudah melakukan cukup banyak. Waktunya sudah hampir. Baginda, pemberontak Li telah menembus kota terlarang. Sayangnya aku akhirnya tidak bisa melihat hari kebangkitan peradaban Han kita. Baginda ingin melihatnya. Untuk melihat kejayaan Tiongkok setelah dinasti Ming. Apa yang akan dilakukan selir ini? Dalam alur asli tidak ada bagian ini sama sekali. Daya improvisasi.
Membawa kaisar yang kalah untuk menyaksikan Tiongkok baru. Begitu dua konsep sejarah yang berbeda bertabrakan. Tidak tahukah dia betapa berbahayanya itu? Bisa jadi ini adalah kecelakaan siaran langsung. Apa maksud selir ini? Apakah dia benar-benar berniat membawa Kaisar Chongzhen ke zaman modern? Meski tahu itu teknologi virtual. Tapi aku tetap ingin kaisar terakhir dinasti Han ini. Melihat sendiri kejayaan bangsa Han kita hari ini. Kita berziarah untuk menghibur leluhur. The Sun Yat-sen dulu berziarah ke makam Ming Xiaoling dengan hati yang sama. Sekarang ada kesempatan di depan mata. Bagaimana kita bisa melewatkannya? Tapi harus diakui, desain Chen Jian ini pasti inovatif. Kasim, mohon tunggu sebentar lagi. Begenda. Begenda. Begin. Selamat datang di dunia 300 tahun kemudian. Tempat ini adalah 300 tahun kemudian. Prosedur peluncuran roket siap, tipe 21. Nyalakan. Bu, roketnya meluncur lagi. Wow. Itu. Apa itu? Itu roket. Awal dinasti Ming, pernah ada pelopor bernama Wan Hu. Ia mengikat Futushima roket militer terbesar di kursi, memegang layang-layang, mencoba terbang ke angkasa dengan ini. Roket meledak, Wan Hu tewas. Ini adalah percobaan penerbangan berawak tercatat pertama manusia. Impian yang tak tercapai dinasti Ming dulu. Kami wujudkan. Memang tercatat dalam persenjataan roket. Tak kusangka kalian bisa mencapai tahap ini. Ternyata kini Tiongkok sudah sangat makmur. Bahkan teknologi aneh ini berkembang sampai level ini. Baginda, roket dan satelit ini bukan mainan biasa. Baginda pernah lihat wujud asli tanah Tiongkok? Dulu leluhur Yongle mengutus Sheng He 7 kali ke barat. Pernah menggambar peta navigasi Sheng. Aku sedikit tahu. Yang Baginda maksud, apakah peta ini? Ini Yongle perintahkan Sheng He ke barat. Meski atas nama perdagangan, sebenarnya untuk menunjukkan kekuatan negara, menetapkan posisi tuan. Juga meninggalkan peta berharga ini untuk generasi mendatang. Baginda, coba lihat dunia 300 tahun kemudian. Ini Baginda. Inilah dunia yang sebenarnya. Tempat Tiongkok berada, sejauh mata memandang. Semua adalah wajah asli gunung dan sungai. Benda yang baru Baginda lihat meluncur ke atas. Yang dibawanya adalah satelit yang bisa melihat seluruh dunia. Satelit, Baginda bisa anggap satelit sebagai mata langit. Saat ia naik ke angkasa, ia bisa membantu kita mengamati seluruh gunung dan sungai Tiongkok, bahkan seluruh benua di dunia. Gambar ikan di depan Baginda diambil oleh satelit dari 9 lapis langit. Ini Baginda masih anggap ini teknologi aneh. Ini teknologi dewa. Baginda tahu, King Tianjian tentu tahu. Kantor yang mengamati bintang, menentukan musim, dan menetapkan kalender. Satelit ini memiliki kemampuan Qianjian, dan jauh lebih dari itu. Negara kita sudah meluncurkan banyak satelit. Ada satelit cuaca untuk meramalkan cerah dan hujan, memantau iklim, memperingatkan bencana. Ada satelit laut, bisa memeriksa arah arus laut, mengamati perubahan warna air, memantau lautan luas. Juga ada satelit sumber daya untuk menjelajahi tanah air, memperkirakan hasil pertanian, memantau lingkungan. Satelit lingkungan, memantau bencana ekologi secara luas. Satelit penginderaan jauh mengamati bumi dari berbagai sisi, melihat dengan sangat jelas. Wah, dengan mata-mata yang tergantung di langit ini, kita bisa melihat seluruh daratan ini dari atas. Bisa meramalkan datangnya topan, tahu kapan kekeringan akan tiba, memperingatkan gempa dan longsor, sehingga bisa bersiap menyelamatkan dan menenangkan rakyat, membuat rakyat sedikit menderita. Betapa megahnya, betapa menggetarkan, dengan kata lain. Gunung dan sungai Tiongkok ini, bahkan seluruh negara di dunia. Bukankah semuanya di bawah mata langit ini? Hamba lihat anak ini memang jenius. Satelit negara kita meluncur ke angkasa, dalam arti tertentu, adalah simbol kembalinya Tiongkok ke kejayaan. Kaisar Chongzhen menyaksikan roket menembus langit.
Sama seperti membiarkannya melihat 300 tahun kemudian. Dengan sikap apa negara ini berdiri di dunia? Apa itu? 那是何物？ Itu pesawat-pesawat. 飞机。 Di dalam pesawat itu ternyata ada orang. Tentu saja Baginda. Manusia kini bisa terbang di langit dengan itu. Berangkat pagi dari utara, sampai malam di selatan. Tak kusangka 600 tahun kemudian, dunia sudah sampai tahap ini. Gunung dan sungai ini begitu indah. 如此壮丽， Anak muda, bolehkah aku tanya 3 hal? 可否问3件事？ Baginda, silakan. 1. 问 Bagaimana negara kalian sekarang memandang dinasti 如 Ming? 何看待大明的？ Aku akan bawa Baginda ke suatu tempat. Tempat ini. 地是 Hei, ayah, kenapa kita ke sini? 我们为什么要来这里啊？ Aku ingin ke taman hiburan, 园 karena ini adalah akar kita. 这里是我们的根。 Ayah, tempat ini indah sekali. 好漂亮呀！ Kakek Shu Yuan Sang pasti senang tinggal di sini. 很开心吧？ Tentu senang. Xiaonan setiap tahun datang menjenguknya, berdoa agar arwah kakek Shu di surga. Pasti sangat bangga. Tentu saja. Ini adalah makam kaisar pendiri dinasti Ming. Makam Kaisar Ming Taizuzu Yuan Shang. Oh, Baginda jika ingin menangis. 陛下若想 Menangislah di sini dan saat 在 ini. 此地 Tak ada yang bisa melihat kita. Anak muda dari masa depan, jangan menertawakan aku. Saat Beijing jatuh, Baginda tak bisa berbuat apa-apa. Juga tak bisa berziarah ke makam Xiaoling. Hari ini bisa mewujudkan satu keinginan. Tamu terhormat. 啊，各位贵宾， Tempat suci yang dikelilingi gunung di belakang Gan adalah kaisar pendiri dinasti Ming, Kaisar Ming Taizuzu Yuansang, dan makam bersama permaisuri Xiaoqi, makam Xiaoling. Dulu Ming Taizu mengusir Mongol, memulihkan Tiongkok, mendirikan dinasti Ming, membawa dinasti Han kita kembali ke puncak dunia, melanjutkan kejayaan peradaban. Tahun 360, pertempuran Teluk Naga. Taizu di sini menghancurkan armada Chen Yuliang. Tak hanya mempertahankan Yingqian, tapi juga membalikan keadaan dunia. Meletakkan dasar untuk menguasai negara. Aku benar-benar tak paham apa bagusnya beras ini. Banyak orang datang melihat. Dari penilaian sejarah objektif, dinasti Ming memang punya prestasi gemilang. Juga ada penumpang yang sulit kembali. Tapi kita datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk melihat batu dan bata ini, tapi untuk merasakan sejarah yang pernah hidup, menyentuh jiwa budaya yang diwariskan hingga kini. Warisan budaya. Silsilah keluargaku, beberapa halaman pertama adalah dinasti Ming. Tapi saat itu, leluhurku hanyalah petani yang membajak tanah. Dalam catatan kabupaten, satu kalimat tentang pembukaan lahan Hongwu. Keluarga makmur Wanli. Beberapa kata ringan. Mungkin mewakili kehidupan beberapa generasi yang tertekan. Sejarah macam apa yang layak dipuji? 有什么好推崇的？ Jika bukan dinasti Ming yang mengakhiri kekacauan akhir Yuan, membangun kembali Tiongkok. Apakah leluhurmu bisa selamat dari perang? Meninggalkan garis keturunanmu saja sudah masalah. Mana mungkin ada kamu? 觉得你 Dinasti mana yang tidak punya itu? 哪个朝代 Pajak dan kerja paksa dianggap penindasan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apa nanti juga akan mengeluh tentang zaman ini? Menekanmu sampai sesak napas. Jadi manusia harus pakai akal. Lihat sejarah harus aktif. Kalian ini cuma memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Kalau bukan karena Ming, kamu bahkan tidak tahu siapa leluhurmu. 不知道 Ini bukan memutarbalikkan fakta. Tanpa negara mana ada keluarga. 何来想 Peradaban hilang, daerah keturunan melekat di mana? Tuan ini bicara bagus. Kita mengingat sejarah, harus melihat darah dan air mata dalam debu. Juga harus melihat istana yang dibangun di atas debu. Ini tidak bertentangan, justru penderitaan tidak ditutupi. Prestasi setelah dinasti Ming, peradaban kita memang kembali melalui liku-liku. Tapi coba pikirkan, kalau bukan dulu Ming Taizu menetapkan ibu kota di Jinling, menetapkan era Hongwu. Tanpa akumulasi dan endapan Ming selama hampir 300 tahun, peradaban Tiongkok kita mungkin sudah benar-benar terputus. Baginda, 陛下， temui Taizu 去 ya. 见见太祖吧。 嗯，
Dinasti Ming Raya berkuasa di seluruh negeri pada zamannya. Pasti sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tai, 太祖， keturunan tak berbakti Zhu Yujian menghadap Kaisar 拜 Taizu. 见太祖皇帝。 Bagus. 妙啊， Koretan ini benar-benar jenius. 简直是神来之笔。 Membuat Chongzhen bersujud pada Ming Taizu. Chongzhen seharusnya sudah bisa tenang. Entah kenapa, 是为何？ aku merasa semua ini bukan sekadar 眼前这 pertunjukan. 一切不像是演绎， Seolah-olah benar-benar 仿佛 terjadi. 它真的正在发生。 Suasana makam ini dibandingkan dulu, 较之当 malah 时 lebih khidmat dan 更为 megah. 庄严宏大 Karena kami semua mengakui Ming sebagai ortodoks Tiongkok. Ming Taizu memulihkan gunung dan sungai. Sudah sepantasnya menerima persembahan dari miliaran keturunan selamanya. Jika Taizu punya roh, pasti merasa terhibur. 安慰。 Hal-hal di masa depan ini benar-benar membuat orang enggan pergi. Tadi Baginda bilang ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua saya adalah, sekarang, apakah negaramu memperlakukan rakyat Tiongkok dengan baik? Baginda, mendengar itu belum tentu benar. 耳听为虚， Untuk pertanyaan kedua, ikut saya. 且随我来。 Sudahlah, 不去，说了不 kalian 去 jangan buang 别 tenaga. 考察了。 Hai lidah hai, 哎，李大 kamu 海 pikir kami sedang tawar-menawar denganmu? Hari ini, kau tidak punya pilihan. 由不得你， Kau harus pergi. Kalau tidak, kami akan menggotongmu. 抬也得把你抬去。 Memperebutkan nama dan keuntungan dengan paksa. Apa bedanya dengan pejabat kejam? 何意？ Baginda, jangan khawatir. 莫急， Cukup, aku bilang tidak pergi. Ya tidak pergi. Apa aku tidak bisa memutuskan nasibku sendiri? Tidak pergi. Kau mau bertahan di sini sampai mati. 硬扛着等死是不是 Kamu pikir bisa menyembunyikan dari siapa? Mati pun aku rela. 死也是我乐意 Tidak perlu kalian jadi 你们 penyelamat. 来当这个救世主 Keluar, semua 出去 keluar. 都给我出去！ Kakak Li, tenanglah. 哥，你消消 Dengar, 气 hasil pemeriksaan rumah sakit kabupaten bukan main-main. Dokter spesialis sudah bilang, kalau diobati sekarang, harapannya besar. Soal Yuan, jangan khawatir. 你不用 Desa 担心 juga bisa bantu cari jalan. 帮衬点儿 Cari jalan apa? Rumah sakit itu lubang tanpa dasar. Begitu mesin itu menyala, emas pun akan mengalir seperti air. Lidah hai, kau benar-benar keras kepala. 简直顽固不化。 Zhou Xiaofeng, kau pegawai negeri. 你只是工 Apa yang kau tahu? 你懂什么？ Keluargaku bekerja dari pagi buta, setahun penuh. Menghemat dari sela gigi pun cuma bisa kumpul 40-50 ribu. Anakku kerja di kota mau pacaran. 眼看要谈对 Uang muka rumah masih kurang banyak. 我还差一半 Operasiku ini bisa habiskan ratusan ribu. Uang dari mana? Pinjam, jual harta. Masa depan anakku ikut terkorbankan. Tulang tuaku ini tidak seharga itu. Aku tidak mau karena diriku, keluarga ini hancur. Jalanku masih panjang. Li, kau bodoh sekali. Anakmu kirim uang setiap bulan. Penyakitmu bisa diobati. Ratusan ribu lebih penting dari nyawaku. 我的命重要。 Xiao Chen dengar. 臣，我告诉 Di dalam pegunungan ini, ratusan ribu itu memang lebih berharga dari barang antik sepertiku. Lebih berharga dari nyawaku. Kalian yang sering lihat di kota dan kabupaten 在镇上县里见多 tidak mengerti kemiskinan di pelosok kami. Anakku berjuang mati-matian untuk keluar. Berdiri kokoh di kota lebih sulit dari naik ke langit. Yang dia kumpulkan bukan uang, tapi harapan sisa hidupnya. 下半辈子 Modal untuk menikah dan berumah tangga. 家的底 Kalau penyakitku menguras harapannya. 是把他这点指望投 Bahkan jika aku hidup 10 tahun lagi, apa hatiku bisa tenang? 能有一看着 Apa aku pantas disebut ayah? 等的算给 Ayah, 爸， Xiao Zhen. 小慎， Kalian berdua. Bukankah aku sudah berpesan berkali-kali? Jangan bilang anakku, jangan bilang dia. Kalian mau memaksaku mati. 你们这是要逼死我！ Tidak bilang Xiao Zhen? Apa kita berdua harus? Dan semua orang di desa diam-diam menyembunyikan darinya. Membiarkan penyakitmu di rumah sakit menjadi stadium akhir. Melihat dia nanti pulang hanya bisa menangis di depan 这 makam. 坟头哭吗？ Ayah, jangan bicara lagi. 你别说， Jangan bicara apa-apa lagi. 别说了。 Li, jangan khawatir dulu. Sebelum kami datang, kami sudah koordinasi dengan rumah sakit kabupaten. Kondisi keluargamu selalu menikmati kebijakan Wubao negara. Sekarang berobat lewat jalur medis. Bantuan dan jaminan tingkat tertinggi. Kakak Li, hitung realistis.
Menurut kebijakan kita, setelah klaim, uang yang harus kau bayar sendiri, kurang dari cepun 20% dari total biaya. Demi menghemat uang segini, kau tega membuat Gen Z kehilangan ayah begitu cepat. Ayah, kita ke rumah sakit ya. Berapapun biayanya, kita obati. Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa cari uang. Bubahu, aturan apa itu? Baginda, ini adalah kebijakan baik negara kami. Namanya sistem jaminan 5 aspek pedesaan. Khusus untuk para janda, duda, yatim, dan yang tak punya sanak, tak punya tenaga dan sumber penghidupan. Negara memikul tanggung jawab menjamin kebutuhan dasar mereka agar tidak kelaparan dan terlantar. Orang baik, tunggu sebentar. Tadi kau bilang 5 jaminan, apa saja 5 itu? Jaminan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan. Untuk orang tua, tambah jaminan pemakaman untuk anak yatim, maka jaminan pendidikan. Jaminan pangan adalah beras, minyak, sayur, daging, hingga kayu bakar. Jaminan sandang adalah pakaian 4 musim dan selimut. Jaminan tempat tinggal adalah renovasi rumah atau tempat tinggal bersama. Yang terpenting adalah tempat berteduh dan pakaian. Agar mereka berobat jika sakit, jika tak bisa bergerak. Ada yang merawat obat dan keperluan sehari-hari. Jaminan pemakaman untuk orang tua, agar akhir hidup mereka bermartabat. Jaminan pendidikan untuk anak yatim, agar mereka belajar sejak kecil, tak sampai terlantar. Dari lahir hingga mati semuanya terjamin. Ini kebijakan macam apa? 5 jaminan, dari lahir hingga mati terjamin. Ini pemerintahan macam apa? Aku dulu bahkan tak bisa mengumpulkan gaji tentara perbatasan. Belalang melanda. Rakyat melihat ladang yang tandus. Aku tak tahu negara bisa seperti ini. Baginda, sistem 5 jaminan dan sistem dukungan bagi yang sangat miskin yang terus disempurnakan adalah terobosan yang tak pernah ada dalam sejarah Tiongkok. Itu bukan sekadar prestasi, tapi janji negara kepada rakyat yang paling kecil. Di tanah ini, tak ada yang akan ditinggalkan. Dukungan seperti ini, berapa banyak perak negara yang dihabiskan? Banyak orang miskin, janda, yatim, dan tak punya sanak. Ini bagaimana bisa ditanggung? Baginda di dinasti kami, ini bukan beban. Rakyat adalah gunung dan sungai. Kekayaan negara diambil dari rakyat. Digunakan untuk rakyat. Keyakinan yang kami pegang adalah pembangunan, agar setiap orang hidup lebih bermartabat. Karena itu, meski sulit, tekad ini tak akan goyah. Inilah yang disebut berpusat pada rakyat. Tak membiarkan satupun anak bangsa di tanah leluhur ini takut karena kemiskinan, atau tak punya tempat bergantung karena kesepian demi rakyat. Nenek moyang dan negara kami rela memberikan segalanya. Ayah, jangan buru-buru. Aku tahu, tulang tuaku ini masih kuat. Mana adakah kalian yang seperti ini? Li, rumah sakit sudah diatur semuanya. Kali ini kau pergi, satu tugas, berobat dengan tenang. Jangan pikirkan yang lain. Biaya medis ada kebijakan negara yang menjaminmu. Negara menjamin rakyat. Ini, bukankah dinasti Ming impian seperti ini? Meski negara sulit, tetap harus melindungi rakyat yang paling kecil. Ini baru pemerintahan yang benar-benar baik. Negara yang bisa menjalankan ini, bagaimana mungkin tak mencintai rakyatnya? Bagaimana mungkin tak pantas mendapat dukungan rakyat? Ini, Baginda. Ini adalah jalan yang dibangun dinasti kami untuk rakyat. Betapa megahnya. Shang Shulang, meski aku tak mengerti rahasianya, membangun istana sedalam ini di gunung terpencil. Biayanya pasti sangat besar, menguras kekuatan negara. Apa urusan militer mendesak di gunung ini? Atau harta karun yang menentukan nasib negara? Di gunung ini tak ada urusan militer. Juga tak ada harta karun. Di gunung ini hanya ada rakyat. Di mana ada rakyat, di situ jalan. Dan jembatan akan dibangun. Membuat gunung menunduk. Membuat sungai memberi jalan. Membuat gunung menunduk, membuat sungai memberi jalan. Chen Jian, tanya jawab ini sempurna. Dia menggunakan proyek pengentasan kemiskinan dan infrastruktur nyata untuk menjawab perhatian negara terhadap rakyat. Inilah yang disebut mengutamakan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan negara dengan kuat menjaga garis dasar masyarakat. Bahkan orang yang paling lemah akan ditinggalkan. Bisa hidup bermartabat, lihatlah dunia. Negara yang bisa menjalankan perhatian pada kelompok lemah. Secara sistematis seperti ini memang tak banyak. 5 jaminan nyata. Biaya berobat bisa diklaim lebih dari 95%. Tingkat jaminan seperti ini bahkan kami iri. Bisa diklaim sebanyak itu. Bukankah ini hampir sama dengan negara yang menanggung semuanya? Inilah tekad negara kami. Bisa berobat.
Bisa dirawat di rumah sakit bukan sekadar slogan, tapi garis pertahanan kokoh agar rakyat tak jatuh miskin karena sakit parah. Pemandangan dari pertanyaan kedua, apakah jawaban ini memuaskan Baginda? Puas pemandangan seperti ini. 满意。 Bagaimana mungkin tak puas? Inilah masa keemasan yang diimpikan dinasti Ming. Akulah yang mengecewakan rakyat. Baginda, pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Bolehkah aku bertanya pertanyaan ketiga? Dulu Kaisar Taizu Hongwu menggusur Mongol, memulihkan Tiongkok, berkuasa di seluruh dunia. Kaisar Yongle mewarisi 7 kali ke Samudra Barat, 5 kali ekspedisi ke utara, menciptakan masa keemasan Yongle. Semua negara datang memberi penghormatan, membawa dinasti Ming ke puncak dunia. Setelah aku dunia, gunung dan sungai hancur, peradaban ternoda. Ini 3 abad telah berlalu. Pertanyaan ketigaku adalah ingin tahu bagaimana kekuatan Tiongkok hari ini. Tak ada tempat berlindung. Maka kita buat zona penyangga. Beritahu semua pihak. Kapal perang kami akan berlabuh tepat pukul 15.10 hari ini. Selama kami menjemput warga, semua kekuatan bersenjata tak boleh mengganggu, tak boleh mendekat. Jika ada yang menembaki kami selama ini, akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kami. Baik. Armada kami akan mengawal sepenuhnya, memastikan setiap saudara pulang dengan selamat. Baginda, inilah kapal perang masa kini. 这便是如今的军舰。 Betapa gagah, betapa berwibawa. 何等威严！ Ah, sudah tiba, bagus, kita berangkat sekarang. 太好了， Bagus, 太 saudara-saudara. 好了，同胞 Kapal 们 perang datang, 军 menjemput 舰来 kita 了 pulang. 接我们回家了。 Kapal perang datang, kita 军舰 selamat. 来了，我们有救了。 Semua jaga ketertiban. 大家保 Kapal 持 perang 秩序 sudah menunggu di 军舰已在 pelabuhan. 港口等候。 Hai. Tak kusangka hari ini bisa 不到今日 mengirim pasukan besar untuk menjemput rakyat yang berada di luar negeri, menyelamatkan mereka. Tak pernah meninggalkan satupun saudara yang setia pada tanah air. Anak muda, tempat ini sangat jauh dari Tiongkok. Apa kau tak takut orang jahat memanfaatkan kesempatan ini? Haha. Baginda khawatir negara lain menyerang kapal perang kita. 偷袭我们的军舰。 Armada yang Baginda lihat di depan ini 你面前所看见的这支 mampu 舰 dengan mudah mengalahkan 可是能 90% negara di dunia saat ini. 90%国家。 Apa? Saya usulkan operasi evakuasi warga. Menjawab 3 pertanyaan Kaisar Chongzhen. Titik masuknya sangat cerdik. Bukan hanya itu. Evakuasi warga sepenuhnya menunjukkan kekuatan militer dan pengaruh internasional kita. Menunjukkan kekuatan nasional dengan cara ini sangat tepat. Selir bilang satu armada bisa kalahkan 90% negara. Apakah itu agak berlebihan? Berlebihan? Tak. Tuan Li belum terlalu paham kemampuan militer kita. Bagi negara kecil dan menengah yang kekurangan superioritas udara, superioritas laut, dan kemampuan anti kapal, klaim 90% itu tidak berlebihan sama sekali. Satu gugus tugas Angkatan Laut adalah serangan dimensional bagi mereka. Benar. Pun jika mereka punya persenjataan. Untuk beberapa negara Amerika Selatan dan Afrika, satu kapal perang bisa kalahkan satu negara. Itu tidak berlebihan. Tuan Li, Anda lama tinggal di luar negeri. Ketahuilah bahwa Tiongkok kini sudah berbeda dari dulu. Satu armada bisa menaklukkan satu negara. Sungguh menakutkan. Pasukan elit seperti ini, pilar negara, digunakan untuk melindungi warga sipil di luar negeri. Baginda tahu berapa banyak kapal perang aktif yang kita miliki sekarang. Kapal perang yang diumumkan secara publik oleh Tiongkok sudah lebih dari 30 unit. 5 kapal di depan Baginda belum mencapai 103 dari total 370 kapal. Hebat sekali, bahkan di masa damai sekuat ini. Baginda ini baru angkatan laut. Militer kita terbagi dalam 5 cabang, angkatan darat, laut, udara, roket, dan pasukan dukungan strategis. Total personal 2 juta orang.
Militer kita terbagi dalam 5 cabang, angkatan darat, laut udara, roket, dan pasukan dukungan strategis. Total personal 2 juta orang. 啊，200万人， Jutaan tentara jutaan. 有兵百 Melihat 万 sejarah Tiongkok kuno dan modern, tidak pernah ada dinasti dengan kekuatan seperti ini. Jutaan tentara siap tempur, kekuatan seperti ini bisa menaklukkan seluruh dunia, Baginda. Dunia hari ini bukan lagi zaman 天 Ming. 下已非大。 Setiap generasi memiliki misinya sendiri. Kami juga terus berjuang maju, hanya untuk mengembalikan peradaban Tiongkok ke puncak zaman. Jika dulu aku punya jutaan 若朕 pasukan 当 elit 年 ini, 能有这百万雄士， anak muda, aku sungguh iri padamu. 朕着实羡慕 Sejujurnya Baginda, aku juga sering bersyukur. Bersyukur lahir di zaman ini. Lebih bersyukur menjadi keturunan Tiongkok. 自己是华夏子孙。 Anak muda, apa yang kau katakan tadi tentang angkatan darat, laut, udara, dan pasukan dukungan strategis? Aku kira bisa memahaminya. Tapi apa maksud dari pasukan 火 roket? 箭军却是何意？ Baginda pernah melihat bintang jatuh. Tentu, meskipun aku tinggal di istana, aku juga mempelajari astronomi dan fenomena langit. Kalau begitu, aku akan ajak Baginda melihat bintang jatuh milik Tiongkok masa kini. 今日华夏的流星。 Anak muda, tempat ini bukan wilayah Tiongkok. 此处非我 Apa 华夏 maksudmu 之地 membawaku ke sini? 带朕来此是何意？ Baginda, tempat ini memang berjarak. Sekitar 5.000 kilometer dari Tiongkok, yaitu Hawaii, 6,000-7,000 kilometer. 7000 Malam ini akan melintas bintang jatuh di langit. 天幕中将 Itu akan menjadi yang paling cemerlang dalam sejarah peradaban Tiongkok. Tampaknya jalan ke depan Tiongkok saat ini juga tidak mulus tanpa hambatan. 前行之路也并非坦荡。 Karena itu kami terus berjuang demi suatu hari nanti bisa kembali ke puncak kejayaan seperti zaman Ming. Semua negara datang memberi penghormatan, dunia menghormati. 天下高 Lihat, apa itu di langit? 你们快看天上，那是什么？ Hai, 哎， itu bintang jatuh. 那是 Bintang jatuh. 流星，流星， Oh, apa itu? 哦， Berita darurat, informasi terbaru menunjukkan 15 menit yang lalu. Dengan dalih latihan militer, meluncurkan rudal balistik seri Tianfeng. 天风系列弹道导弹。 Rudal jarak jauh ini diluncurkan dari dalam negeri. Saat ini sedang melintas di atas. 此刻正经过于上空。 Setelah diverifikasi oleh departemen terkait, target rudal tersebut adalah pantai dasar. Lepas pantai, nelayan di sekitar jangan panik. Ini adalah latihan militer. Diulang, ini adalah latihan militer. Setelah diverifikasi oleh departemen terkait, target rudal tersebut adalah pantai dasar. Lepas pantai, nelayan di sekitar jangan panik. Ini adalah latihan militer. Diulang, ini adalah latihan militer. 此为军事演习。 Apa sebenarnya benda ini? Mereka memiliki kekuatan pemusnah seperti ini. Bagaimana caranya, Baginda? 如何做到？ Ini adalah rudal seri Tianfeng, senjata paus pembunuh. Dapat melakukan serangan presisi dalam jarak 12.000 km, 12,000 km. 12000。 Bukankah itu berarti tanpa keluar rumah? 岂不是说 Bisa membunuh musuh yang berjarak ribuan kilometer. 万里之外的敌人？ Tepat sekali. 正是  1000 kata lebih baik dari satu pedang. Dulu peristiwa ini mengguncang dunia. Semua negara yang punya masalah dengan kita. Pada waktu itu semuanya diam 1000 bahasa. Amerika Serikat pun tidak berulah. 12.000 kilometer. Jika bisa mencapai pantai barat, maka bisa langsung mencapai ibu kota Amerika Serikat. Status dan martabat negara selalu dibangun di atas kekuatan militer yang kuat. Jika tidak, semua martabat dan kepentingan adalah ilusi. 眼里也皆是虚妄。 Inilah pasukan roket. 这便是火 Sungguh 箭军 pasukan dewa yang turun, pasukan roket. 神兵天将啊！ Ini adalah pilar penstabil strategis Tiongkok masa kini. Jika tidak digunakan, diam. Jika digunakan, seluruh dunia terkejut. Satu rudal bisa menghancurkan ribuan tentara. Bukan hanya ribuan tentara. Jika aku dulu punya kekuatan dewa ini, apa perlu khawatir dengan pemberontak, Baginda? Maaf, terus terang. Bahkan jika kekuatan pasukan roket dipinjamkan ke Baginda, mungkin juga tidak bisa menyelesaikan masalah Ming. 解不了大明之渴的。
Sebelumnya Baginda bertanya 3 pertanyaan padaku. Sekarang aku, orang dari masa depan ini, berani bertanya 1 pertanyaan pada Baginda. Baik. Baginda, apa yang dimaksud dengan negara kuat? Tentu saja kas negara penuh, tentara kuat dan kuda gemuk. 4 penjuru takluk menyatukan seluruh dunia. Seperti masa kejayaan Ming, memerintah ribuan negara, dihormati di seluruh negeri. Itulah yang Baginda anggap sebagai kekuatan. Apakah? Jika berdasarkan itu, memang kuat. Dulu kavaleri Yuan menghancurkan Eropa dan Asia. Wilayahnya seluas belum pernah ada sebelumnya. Bisa disebut penguasa dunia. Namun dinastinya hanya bertahan lebih dari 80 tahun. Akhirnya digulingkan oleh Kaisar Hongwu. Itu karena mereka kehilangan hati rakyat, kejam dan tidak bermoral, memungut pajak secara sewenang-wenang, menyebabkan rakyat di seluruh negeri menderita. Karena itu mereka lenyap. Baginda, apakah dinasti Yuan bisa dianggap kuat? Jika membahas bencana wilayah atas nama urusan negara, ketajaman pasukan berkuda memang benar bagi semua orang di dunia. Dari sudut pandang peradaban, mereka sebenarnya lemah. Kaisar yang tampak tak terkalahkan itu hanyalah kerangka kosong. Dari sudut pandang peradaban, apa maksud ucapan ini? Bukankah Baginda sudah mengatakannya? Yuan tidak mendapat hati rakyat. Bukankah Baginda sudah mengatakannya? Yuan tidak mendapat hati rakyat. Mereka tak pernah benar-benar mendapat pengakuan rakyat. Menurutku, kekuatan sebuah negara terletak pada kesatuan hati rakyat dengan kehendak negara. Kesatuan hati rakyat dengan kehendak negara. Kekuatan negara tak pernah bergantung pada dominasi satu klan atau profesi, melainkan pada persatuan hati rakyat. Hanya jika rakyat memiliki keyakinan di hati, negara baru akan memiliki kekuatan. Rakyat memiliki keyakinan. Negara memiliki kekuatan. Apa itu rakyat? Adalah tabib yang memetik obat di desa, pelajar yang tekun belajar, juga petani yang membajak sawah. Apa itu rakyat? Adalah juara yang lulus ujian istana, juga pejabat yang membela rakyat dan menjaga daerah. Pedagang kaya di selatan sungai adalah sarjana besar yang menulis buku. Juga rakyat. Rakyat mencakup segala hal, terus berkembang tanpa henti. Sama sekali tidak dipisahkan secara paksa oleh pintu gerbang atau kelas. Tidak membedakan rakyat berdasarkan kelas. Baginda, dinasti Ming sejarah Tianqi, perlahan kehilangan hati rakyat. Kehilangan hati rakyat berarti kehilangan mandat surga. Inilah saat nasib negara mulai melemah. Ketika hati rakyat dan kehendak negara semakin menjauh, kekuatan negara tersumbat, kelelahan tampak jelas. Hanya ketika hati rakyat dan kehendak negara menyatu, negara dan peradaban ini bisa memancarkan kekuatan yang tak pernah padam. Seperti Tiongkok hari ini. Rakyat punya keyakinan, negara punya kekuatan. Negara kita tak akan pernah meninggalkan satupun. Rakyat yang ingin bertahan hidup juga tak akan meninggalkan sejengkal tanah tempat tinggal. Dan tak akan menyerah pada satupun. Rakyat yang sangat mencintai tanah ini. Baginda. Inilah akar kekuatan peradaban Tiongkok kita hari ini. Negara merangkul rakyat. Rakyat merangkul rumah. Bagus sekali, sangat bagus. Setiap kata sangat berharga. Membangunkan yang tuli, menyadarkan yang bodoh. Direktur Liu, apakah Chen Jian masih bisa diganti? Ternyata, yang mendapat hati rakyat mendapat dunia, sejak dulu hingga kini, prinsip pemerintahan. Ternyata sudah tersembunyi dalam 7 kata ini, yang mendapat hati rakyat mendapat dunia. Hanya 7 kata. Namun jarang yang benar-benar bisa menjalankannya. Aku menerima pelajaran ini. Baginda terlalu merendah. Kesulitan Ming bukan salah Baginda seorang. Sebenarnya sistem mulai lapuk. Ditambah bencana alam dan ulah manusia saling terkait. Untuk menyelamatkan Ming, kekuatan militer saja tak cukup. Tiongkok hari ini makmur di segala penjuru. Kesejahteraan rakyat melebihi era Hongwu dan Yonggong. Waktunya sudah hampir tiba. Anak muda, antaraku kembali. Ternyata begitu. Baginda melihat keturunan Tiongkok hidup damai dan sejahtera. Hatiku sudah puas. Bencana dinasti pada akhirnya adalah jalan Ming sendiri, tak bisa dihindari. Aduh, Baginda. Aduh, Baginda. Akhirnya Baginda kembali. Tenanglah, Chengyan. Aku tak akan meninggalkanmu sendirian. Pemberontak telah menerobos ibu kota.
一破京城， Tolong. 救命啊！ Bunuh, tangkap Kaisar Chongjin si anjing. 活捉崇祯狗皇帝。 Anak muda. 少年郎 Aku selalu sangat takut. Takut aku akan menghancurkan Ming. Takut aku tak berdaya. Takut menjadi raja bodoh dalam sejarah. Tapi semakin takut sesuatu, semakin hal itu datang. Sejak aku naik tahta 7 tahun lalu, pemberontak langsung mendekati ibu kota. Meskipun aku berbudi tipis dan tak layak menimbulkan murka surga, sehingga pemberontak langsung mendekati ibu kota. Namun semua itu karena para menteri menyesatkanku. Aku mati tak punya muka bertemu leluhur di bawah tanah. Lepaskan mahkota dan tutupi wajahku. Biarkan pemberontak membagi tubuhku. Jangan lukai satupun rakyat. Dinasti Ming Baginda. Anak muda, masa depan adalah milik kalian. Peradaban Tiongkok adalah milik kalian. Mingku hanyalah salah satu pewaris peradaban ini. Aku sangat terhibur. Peradaban Tiongkok akhirnya punya penerus, tak pernah terputus. Bisa melihat keadaan generasi mendatang sebelum ajal. Hatiku sudah puas, Cheng En. Legenda. Kau larilah menyelamatkan diri. Aku tak akan menyalahkanmu. Baginda, hamba akan setia hidup dan mati. Tak akan hidup sendirian. Menghantar Kaisar Ming dalam perjalanan terakhir. Orang yang setia. Hamba melihat menghantar Kaisar Ming dalam perjalanan terakhir. 恭送大明皇帝上路。 Menghantar Kaisar Ming dalam perjalanan terakhir. Kasim, pasukan pemberontak sudah masuk kota terlarang. Pergilah. 军已入紫禁城， Pergi kemana aku bisa pergi. Sejak kecil aku makan beras istana. Mengikuti. Langit dan bumi begitu luas. Di mana tempatku berlindung? Baginda gugur dengan gagah berani. Mana bisa Tuan pergi sendirian? Baginda jalanlah perlahan, hamba tua. Hamba tua Daita. Seorang Kasim punya semangat seperti ini. 一个太监 Tu Wang Chengen, 竟有这般 yang bisa tercatat dalam sejarah, tak pernah hanya soal status. Gugur bersama Kaisar, kesetiaan dan kebajikan sempurna. Dia tidak hanya setia pada Kaisar, lebih pada negara di hatinya sendiri. 更是忠于自己心中的国王。 Saat pasir hisap menelan kota terlarang, saat pohon tua di Gunung Mei menjadi saksi akhir dinasti, Kaisar Chongzhen Shuyujian dengan sikap paling tegas mengakhiri 26 tahun kekuasaan dinasti Ming. Kaisar Taizong dari Tang, Li Shimin, pernah berkata bahwa dengan cermin dari perunggu, kita bisa merapikan pakaian dan topi. Dengan cermin dari sejarah, kita bisa memahami naik turunnya suatu zaman. Dengan cermin dari manusia, kita bisa melihat benar dan salah. Hari ini, melalui keruntuhan dinasti Ming, kita juga bisa melihat sebuah prinsip abadi. Yang mendapat hati rakyat akan mendapat dunia. Apa aku salah bicara?
Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa tadi kau tidak menggunakan prinsip ini untuk memberitahu Chongshen? Karena apa yang kukatakan saat itu adalah tentang perebutan pertanda langit. Di zaman feodal kuno, mendapatkan hati rakyat untuk mendapatkan dunia adalah kebenaran mutlak. Namun Tiongkok hari ini bukanlah tentang mendapatkan hati rakyat untuk mendapatkan dunia, melainkan berbagi dunia dengan rakyat. Bagus sekali berbagi dunia dengan rakyat. Itulah fondasi kebangkitan Tiongkok hari ini. Chen Jian, Pak Tua. Boleh aku tanya sesuatu? Profesor Hao, silakan tanya saja. Kenapa kau memprakarsa acara ini? Dan kenapa orang pertama yang kau pilih untuk diajak bicara adalah Chongshen? Berdialog lintas masa. Menghidupkan kembali kejayaan Tiongkok ribuan tahun. Menghubungkan masa lalu dan kini. Menampilkan pesona hari ini. Itulah tujuan utama acara ini. Adapun kenapa Chongshen yang pertama? Dalam dialog tadi, sudah kukatakan untuk menghormati leluhur dan meluruskan sejarah. Chen Jian, perkataanmu ini membuatku agak bingung. 陈建，你这番话 Ya, Chen Jian, apa maksudmu sebenarnya? 是啊，陈建，你究竟是何意？ Chen Jian, jangan-jangan kau ingin. 陈建， Sepertinya Profesor Zhao sangat paham sejarah, Ming. Sudah bisa menebak apa yang akan kukatakan selanjutnya. Chen Jian, ini siaran langsung. Jika kau bicara, pasti akan menimbulkan dampak. Kau harus pikirkan matang-matang. Profesor Zhao, teka-teki apa yang kalian mainkan? Kenapa aku sama sekali tidak mengerti? Ya, kalian berdua punya 完全听不懂。 kesepakatan rahasia yang kami tidak tahu. Akar hampir selesai. Apalagi yang ingin dilakukan orang ini? Director. Aku rasa ini bukan hal yang baik. Tidak. Jangan-jangan kita akan meledakkan studio lagi. Sejak aku memutuskan untuk membuat acara ini, aku sudah siap. Berdialog dengan Chongshen adalah untuk menghormati akar leluhur peradaban Tiongkok. Juga untuk meluruskan sejarah. Apa itu meluruskan sejarah? Hari ini, aku akan membersihkan kesalahpahaman yang telah menodai Ming selama lebih dari 300 tahun. Mengembalikan sejarah pada kebenarannya, dinasti Ming yang sejati. Apa yang perlu dibersihkan dari dinasti Ming? Chongshen memang seorang kaisar yang berprinsip, memberi kekaisaran akhir yang bermartabat. Tapi itu tidak bisa menutupi kebusukan sistem dinasti Ming dan kelalaian kaisar. Beberapa kaisar di akhir dinasti Ming sulit disebut bijaksana dalam hal pemerintahan dan perdana menteri, bahkan kalah dari kebanyakan kaisar dinasti Qing. Misalnya Kaisar Wanli yang tidak menghadiri sidang selama 30 tahun. Sebagai penguasa negara, memerintah seperti itu sungguh konyol. Sepertinya Kaisar Wanli yang kukenal sangat berbeda dengan yang diketahui Li Zong. Apa bedanya? Kaisar Wanli Shu Yijun memerintah selama 48 tahun. Adalah kaisar dengan masa pemerintahan terpanjang di dinasti Ming. Dalam ekonomi, ia menerapkan kebijakan satu cambuk, mengukur ulang seluruh lahan pertanian negara, mengubah pajak dan kerja paksa menjadi perak, menyederhanakan sistem pajak dan meringankan beban rakyat. Menggisikas negara. Dalam politik, ia merapikan administrasi, memberhentikan pejabat yang tidak berguna, meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dalam militer, ia menggunakan jenderal terkenal seperti Qi Jiguang dan Li Chengliang, memperkuat perbatasan dan menakuti Longdong. Perang luar negeri. 3 ekspedisi besar di era Wanli, semuanya berakhir dengan kemenangan penuh. Presiden Liantas Primurin II menumpas pemberontakan Ningxia, menekan pemberontakan jenderal Mongol yang menyerah, menstabilkan Barat. Dari Sin Faci II hingga Sin Nin Yate, mengirim pasukan ke Korea untuk membantu Korea, melawan invasi Toyotomi Hideyoshi dari Jepang. Meski menghabiskan banyak biaya, tapi menjaga sistem kekuasaan dan keamanan perbatasan Asia Timur. Dari Sin 9 hingga Saxmanis, menumpas pemberontakan yang Yinglong di Bozhou, menekan pemberontakan kepala suku di Barat Daya, memperkuat kendali atas wilayah Yunnan dan Guizhou. Adapun yang disebut 30 tahun tidak menghadiri sidang, itu hanyalah ketidakhadiran dalam upacara seremonial, bukan berarti meninggalkan sistem. Kaisar Wanli selalu memegang kendali keuangan dan militer. Semua dokumen penting ditangani sendiri. Mesin negara tidak pernah berhenti berputar. Jika bicara tentang prestasi, era Wanli mungkin setara dengan setengah dari dinasti Qing. Konyol, kau ini omong kosong. Konyol.
Dalam ekonomi, kekejakan satu cambuk selesai. Perak menjadi mata uang. Jaringan perdagangan luar negeri rakyat tersebar di seluruh Nanyang. Qing menutup diri dari dunia. Pengembangan senjata API pun terputus. Dalam militer, Ming awal memiliki pasukan senjata API yang kangzi. Perang Korea di era Wanli bisa menyeberangi lautan untuk melawan Jepang. Baik, Perang Candu masih menggunakan meriam merah dari 200 tahun sebelumnya. Dalam proyek kesejahteraan rakyat, Ming mengendalikan Sungai Kuning dengan Pan Jiksun, memperbaiki terusan besar, memasang katup air di sepanjang jalur. Pada tahun kelima Xian Feng, Sungai Kuning berubah arah, menenggelamkan jutaan orang. Dana bantuan bencana dikorupsi berlapis-lapis. Kalian bicara tentang era keemasan Kangxi dan Qianlong. Tapi di balik era keemasan itu, biarkan sejarah kembali pada kebenarannya. Kemajuan teknologi terhenti, harus mengandalkan misionaris untuk merevisi kalender. Ini disebut kemajuan. Tapi jumlah penduduk dan luas wilayah. Apa yang tercatat dalam sejarah hanyalah puncak gunung es. Semua orang menganggap Qing jauh lebih unggul. Hari ini aku bersumpah demi Chongzhen untuk memberitahu dunia, bahkan 300 tahun yang lalu, semangat dan peradaban dinasti Ming masih jauh melampaui dinasti Qing yang tertutup. Dinasti Ming jauh melampaui apa yang dilakukan dinasti Qing. Lebih baik memberi pada sekutu asing daripada pada budak sendiri, mengambil barang berharga Tiongkok. Untuk menyenangkan hati negara-negara asing, itulah gambaran yang paling nyata. Tapi kehidupan rakyat dinasti Qing saat itu jelas lebih baik daripada dinasti Ming. Baik. Pada masa pemerintahan Kaisar Wanli dinasti Ming, misionaris Portugis Zheng Desu, dalam tulisannya, catatan besar Tiongkok. Sutra yang diproduksi Tiongkok, sebagian besar berasal dari Zhejiang. Jumlah produksinya sungguh menakjubkan, bukan hanya kain polos di mana-mana, tetapi juga kemewahan bersulam emas dan perak, dari bangsawan hingga rakyat jelata. Semua mengenakan pakaian sutra. Catatan Matteo Ricci mengatakan di Jiangnan, orang berpakaian sutra dan makan daging. Semuanya menuju ke kota sumur. Kehidupan rakyat bergantung pada pertanian. Sementara pada tahun 723 dinasti Qing, ketika misi McCartney tiba di Zhejiang, mereka melihat petani tinggal di gubuk jerami dan makan sekam, berpakaian kempang camping. Misionaris akhir dinasti Qing, Arthur Smith dalam Karakter Bangsa Tiongkok, menggambarkan pedesaan Tiongkok Utara sangat miskin. Wajah mereka mati rasa, hanya berjuang untuk bertahan hidup. Inilah yang kalian sebut kehidupan. Karena sudah sampai di sini, saya akan memberitahu kalian. Tema musim kedua peta sejarah bangsa adalah sejarah rakyat Ming dan Qing. Saat itu saya akan membawa kalian langsung ke tempat kejadian dan merasakannya sendiri, kehidupan nyata rakyat kelas bawah dinasti Ming dan Qing. Hari ini peta sejarah bangsa berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berita terbaru menunjukkan hal itu telah mengguncang hubungan persahabatan kedua negara. Tindakan ini telah memicu ketidakpuasan dari banyak negara. Lupa untuk mendengarkan suara internasional. Secara keliru membuat diri sendiri terisolasi. Omong kosong. Orang asing dan bajingan itu punya muka untuk mengatakan hal seperti itu. Jelas mereka yang duluan bersikap tidak tahu malu terhadap saya. Benar-benar seperti cetakan yang sama. Mereka boleh menaikkan pajak, tapi kami tidak boleh membalas. Harap perhatikan kata-kata Anda. Kenaikan pajak hanya untuk melindungi industri dalam negeri, bukan untuk menargetkan. Benar. Cio memiliki yang pertama. Ini benar-benar berbeda dengan kita. Hei, dengan sifatku yang pemarah, hanya pejabat yang boleh membakar. Tapi rakyat tidak boleh menyalakan lampu ya. Kalian sudah sangat mahir dengan trik ini.